Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang menengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya padamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan bergerak untuk menyenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari Bapak Ibu semua, saya mengundang untuk kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Sungguh Engkau baik Tuhan buat setiap kami. Engkau sudah mengantarkan kami pada awal Desember tahun 2020. Terima kasih Tuhan. Hati kami limpah dengan syukur Engkau sungguh baik Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada, semua karena kasih, karunia dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kami saat ini sehat, tidak kurang apapun, semua karena kasih, karunia dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu selalu baru setiap hari. Tak pernah berkesudahan dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Rahmat-Mu tak pernah berubah seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat hari ini, kalau Engkau masih mempercayakan kehidupan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar terus kerajaan-Mu di tempat ini seperti di surga. Biar kerajaan-Mu di rumah kami seperti di surga. Biar kerajaan-Mu di negeri kami seperti di surga. Terima kasih Tuhan, kalau Indonesia saat ini semua baik-baik. Semua karena Engkau Tuhan. Apapun pergumulan bangsa ini kami tahu Engkau selalu mendatangkan kebaikan Tuhan Yesus buat bangsa kami. Kami berdoa dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Engkau memberkati Tuhan Yesus. Engkau mengasihi Indonesia. Indonesia ada dalam pikiran-Mu. Indonesia ada dalam rencana-Mu. Bahkan Engkau mempercayakan pemimpin bangsa kami, Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin, untuk memimpin bangsa ini Tuhan. Kau berikan hikmat, kemampuan Tuhan Yesus. Untuk segala pergumulan bangsa ini mereka boleh terus mengandalkan Engkau. Dan Engkau berjalan di depan kami Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan
Engkau memberkati rakyatnya, Engkau memberkati udara, air, tanah Tuhan. Terima kasih buat Indonesia. Kami juga teringat Tuhan Yesus untuk pemimpin rohani kami Tuhan. Engkau memberkati gembala pembina kami, Paniko beserta keempat wakilnya. Bahkan gembala cabang Pak Timotius Hardono beserta keluarga besarnya Tuhan. Engkau memberkati mereka. Engkau memberkati juga hamba-Mu, gembala di tempat ini, Pak Sigit Prihadi dan keluarga Tuhan. Terima kasih untuk gembala yang Tuhan percayakan buat kami di tempat ini. Biar Tuhan Engkau cukupkan segala yang mereka perlukan. Perlindungan sempurna atas mereka bahkan saat mereka melayani Tuhan. Tanda-tanda ajaib Tuhan sertai buat mereka. Dan banyak orang yang bertobat datang kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau menyertai kami. Bahkan kami berdoa buat jemaat-Mu yang sedang beribadah saat ini. Tuhan, Engkau ada di setiap rumah-rumah yang saat ini beribadah. Kuasa-Mu tidak terbatas ruang dan waktu. Engkau melawat setiap kami yang ada di rumah beribadah. Bahkan melalui ibadah online ini Tuhan. Ada sesuatu yang baru kami dapatkan. Engkau bekerja buat setiap rumah-rumah yang ada. Kalau kami dalam pergumulan permasalahan, Tuhan akan membawa kami jalan keluar. Kalau kami dalam keadaan sakit, Tuhan Engkau Allah yang menyembuhkan dan memulihkan. Engkau memberkati kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan Engkau urapi. Biar yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu semua adalah berasal daripada-Mu Tuhan Yesus. Berikan kami telinga seorang murid Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Kami mau diajar, ditegur, bahkan dididik Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Dan kami semua menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Saat ini kami semua melayani semua Engkau urapan yang baru Tuhan berikan buat kami. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Bahkan kami saat bersorak-sorai Tuhan, Engkau ada Tuhan. Bahkan Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biar kami bersyukur Tuhan terus dalam segala hal. Bahwa Tuhan Yesus baik, sangat baik dan teramat baik. Terima kasih Tuhan. Biar kehendak Tuhan yang jadi atas setiap doa-doa kami. Karena kami tahu yang terbaik Tuhan akan berikan jauh dari apa yang kami pikirkan. Dan Tuhan kami doakan Tuhan akan menjawab indah tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita ketemu lagi di ibadah online di bulan Desember ini. Apapun keadaan kita, mari kita terus semangat di dalam Tuhan. Mari kita bergembira di dalam Tuhan. Karena ketika kita bergembira, maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hati kita. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Horalabah sendaralabah Yesus. Kami sungguh bersyukur ya Bapa. Kalau kami ada di bulan yang baru, bulan Desember Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami rasakan kebaikan-Mu. Kami rasakan perlindungan-Mu. Kami rasakan penyertaan-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, di dalam ibadah online kami, layaklah Engkau terima pujian dari kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah nama-Mu dikuduskan lewat ibadah kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di ibadah kami seperti di surga. Karena kami tahu kehendak-Mu itulah yang terbaik buat kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yesus. Pujian dan syukur. Pujian dan syukurku ku bawa pada
ku persembahkan. Sadar bila ku ada, semua karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Lebih lagi kita bawa ucapan syukur kita pada Tuhan Yesus. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada, sadar bila ku ada, semua karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Kami tahu hidup kami Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersama. Kami tahu ya Tuhan Yesus. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam
Terimalah pujian pengagungan kami ya Tuhan. Dan Engkau layak menerimanya ya Bapa. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau lebih lagi memuji menyenangkan Engkau. Kami percaya Engkau bertahta di atas pujian kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji, menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Yang di rumah, saya undang kita bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Yang siap berjalan dengan Tuhan, lambaikan tangannya. Haleluya. Kami mau terus berjalan bersama-Mu Tuhan. Haleluya. Berjalan bersama-Mu, tak akan ku gentar. Tangan-Mu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku di atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berjalan bersama-Mu, tak akan ku gentar. Tangan-Mu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku di atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku, kekuatanku, penopangku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut. Sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Haleluya. Yesus, jaminan hidup kita, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Happy Sunday semua. Tema Voice of Pentecost hari ini adalah, apakah orang Kristen pasti berbuah? Sebagai orang percaya, hidup kita harus senantiasa berbuah, agar supaya memberikan kesaksian untuk orang lain dan sebagai bukti dari hasil kerja Roh Kudus. Jadi apa itu sebenarnya buah roh? Galatia 5 ayat 22-23 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau kita lihat secara biologi,
Buah adalah sesuatu yang dihasilkan oleh sebuah pohon sebagai bagian dari proses pertumbuhannya. Buah yang dihasilkan oleh sebuah pohon ditujukan untuk menyebarkan benih, dan proses tersebut bisa melalui berbagai macam cara. Benih tersebut bisa jatuh di tanah, terbawa oleh angin, dimakan oleh binatang atau manusia, dan seterusnya. Demikian juga dengan kehidupan orang Kristen. Hidup kita beberapa kali digambarkan seperti sebuah pohon. Kita ditanam, bertumbuh, lalu menghasilkan buah. Dalam konteks kekristenan, buah roh adalah sesuatu yang keluar dari kehidupan orang percaya setelah bertumbuh dalam Kristus. Dan pada akhirnya, buah tersebut ditujukan untuk menyebarkan benih firman Tuhan kepada semua orang. Ketika seseorang lahir baru dan mempunyai iman percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, maka orang itu akan mengalami transformasi dalam kehidupannya yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Apabila kita mengizinkan Roh Kudus bekerja, Dia akan memberikan karunia-karunia untuk melayani dan memanifestasikan sifat-sifat Allah melalui perilaku kehidupan kita, orang percaya. Sebab buah roh bukanlah sifat alamiah, melainkan karakter orang percaya yang diperbaharui karena melekat kepada Kristus. Dan ini merupakan sebuah tanda dari kedewasaan rohani. Sekarang kita akan membahas beberapa pertanyaan yang sering dibicarakan seputar buah roh. Yang pertama adalah, apakah seseorang bisa menunjukkan nilai-nilai kebaikan tanpa pendiaman Roh Kudus? Untuk bisa berbuat baik, seseorang tidak harus mengenal Roh Kudus. Banyak orang dunia berbuat kebaikan yang bahkan kadang terlihat seakan-akan lebih baik dari orang percaya. Hal ini karena semua orang dimanapun mereka berada dan dari budaya atau keluarga apapun bisa menerima dan menyetujui prinsip-prinsip buah roh. Namun ada perbedaan yang mendasari prinsip-prinsip dari buah roh tersebut antara orang percaya dan orang dunia. Bagi orang percaya, prinsip-prinsip buah roh dilakukan untuk memuliakan Tuhan. Semua ditujukan untuk menyenangkan Dia, dan firman Tuhanlah yang menjadi standar untuk prinsip tersebut. Tetapi untuk orang dunia, yang hidupnya dikuasai oleh kedagingan dan tidak didiami serta dituntun oleh Roh Kudus, prinsip perbuatan baiknya didasari oleh pemahaman orang itu sendiri dengan motif yang berbeda-beda. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah orang yang kelihatan berbahasa roh pasti menunjukkan buah roh dalam kehidupannya? Seseorang bisa saja berdoa dalam bahasa roh, tetapi masih hidup dalam kedagingan serta tidak menunjukkan tanda-tanda buah roh. Sebab dibutuhkan upaya oleh orang percaya supaya Roh Kudus senantiasa bekerja penuh, memimpin, dan membentuk karakter Kristus di dalam diri kita masing-masing. Sekali lagi, hal ini sama seperti sebuah pohon. Agar menghasilkan buah, maka pohon tersebut harus dirawat dan diberikan nutrisi supaya bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 1 ayat 1-3. Jadi, berbahasa roh tidak menjamin bahwa buah roh ada di dalam kehidupan seseorang. Bagaimana caranya supaya bisa menghasilkan buah roh? Kita harus melakukan disiplin rohani seperti bersaat teduh, berdoa, berbahasa roh, merenungkan firman Tuhan, bersekutu dalam kul, ikut pelayanan, membantu orang percaya untuk dapat hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dan memberikan pelajaran praktis, sehingga mereka pun dapat menghasilkan buah roh dalam kehidupan mereka. Pertanyaan yang ketiga adalah, apa dampak buah roh dalam kehidupan orang percaya? Sama seperti buah yang berasal dari pohon tidak dimakan dan dinikmati oleh pohonnya sendiri, demikian juga halnya dengan buah roh. Buah roh yang dihasilkan oleh orang percaya ditujukan untuk membuat dampak kepada orang lain di sekitarnya. Rasul Paulus mengatakan bahwa orang yang menghasilkan buah adalah orang yang hidup sebagai anak-anak terang. Orang percaya yang menghasilkan buah roh pasti akan berdampak kepada orang lain di sekitarnya. Orang percaya dipanggil dan ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi terang yang dapat dilihat oleh orang lain. Jadi, tujuan akhir dari buah roh adalah supaya lebih banyak orang datang mengenal Tuhan Yesus akibat kesaksian hidup kita. Mari kita mengambil keputusan untuk terus menjaga dan merawat kehidupan rohani kita, supaya nanti pada waktunya, hidup kita juga menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Horalabasan daralabala Yesus. Engkaulah segalanya bagi kami ya Tuhan Yesus. Engkaulah segalanya, dari lubuk hatiku ku mau berkata, Tuhan Yesus. Yesus, Engkaulah segalanya, tiada yang dapat melebihi Engkau. Lebih lagi kita panggil namanya. Engkaulah segalanya, dari lubuk hatiku ku mau berkata, Tuhan Yesus. Engkaulah segalanya, tiada yang dapat melebihi Engkau. Selamanya Tuhan Yesus. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung namamu. Selamanya tekadku senangkan Engkau. Selamanya Engkaulah segalanya. Selamanya Tuhan. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung namamu. Selamanya tekadku senangkan Engkau. Selamanya Engkaulah segalanya. Haleluya, haleluya. Selamanya Kau Tuhan. Segalanya bagi kami. Segalanya. Selamanya Tuhan. Selamanya Bapa. Selamanya Bapa. Selamanya Engkau bagi kami. Engkaulah segalanya bagi kami ya Bapa.
Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat kita semua yang sekarang sedang ada di agendanya Tuhan. Dan dimanapun sudah berada, saya sampaikan salam kebangsaan, salam dan sejahtera sukacita dari surga turun di tengah-tengah kita. Kita diberkati dengan pujian penyembahan yang sudah kita bersama ikutin, biar sungguh surga datang dalam hidup kita ini. Dan kesempatan kali ini saya ada di minggu pertama, di ibadah minggu pertama yang sudah dalam tuntunan daripada Tuhan akan ada perjamuan kudus. Tapi bicara soal minggu pertama di bulan Desember ini sudah bicara soal mendunia, sudah mulai ada, begitu masuk tanggal 1 Desember saja sudah musik-musik Natal sudah mulai bermunculan gitu. Di mall, pasnya adalah di medsos seluruhnya sudah mulai muncul lagu-lagu Natal. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus. Jadi tidak hanya di Kemang, dari Depok sampai ke Bogor, tapi dari Depok, Bogor sampai ke seluruh dunia terdengar suara menggema Gloria bagi Tuhan. Dan hari ini saya menyampaikan khotbah di minggu pertama. Nanti Natal khotbah juga lagi saudara. Tapi untuk persiapan menyambut Natal perlu minggu pertama ini saya khotbahkan apa yang harus saudara dan saya persiapkan. Natal itu adalah hari di mana Tuhan Yesus kasihnya dinyatakan kepada setiap kita. Dia tinggal di surga, dia datang ke dunia, dan pasnya bapak-bapak gereja menyepakati tanggal 25 itu sebagai hari di mana Tuhan lahir di dunia ini. Masih ada banyak perdebatan tanggal berapa yang pasti, tapi sudah kita percaya dengan bapak-bapak gereja yang sudah dalam persidangan memutuskan tanggal 25, seluruh dunia juga memutuskan tanggal 25 sebagai memperingati hari di mana kasih Tuhan dinyatakan. Dan pastinya kalau kita hari-hari biasa memperingati ada seorang yang lahir itu hari ulang tahun, berarti harus ada sesuatu yang kita akan berikan. Mungkin tidak berupa bentuk benda, tapi kata-kata yang menguatkan, membangunkan sehingga diingat selamanya. Dan hari ini di persiapan untuk kita menyambut Natal di tahun ini, kita bersyukur nih, sampai berapa kali lagi ya kita akan menyambut kedatangan Tuhan ini, menyambut, memperingati kelahiran Tuhan, kasihnya Tuhan di dunia ini. Tapi mumpung kita masih bisa, ada sesuatu yang perlu saudara dan saya persiapkan. Saya coba memberikan suatu pendahuluan di Kejadian pasal yang pertama saja. Jelas saya katakan ketika Tuhan menciptakan manusia, ketika Tuhan menciptakan, ayat yang ke-12 sahabat, jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari yang ketiga, yang 13 yang ke-12. Tanah itu akan menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari yang ketiga. Di hari yang ketiga ketika Tuhan menciptakan seluruh tanaman, pohon-pohonan di dunia ini, sudah dimulai dulu karena sudah ada buminya. Jadi Tuhan menciptakan ini tidak jauh beda juga di ayat yang kedua. Tuhan Allah berfirman, hendaklah air, di dalam air berkeriapan makhluk hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Jadi ketika Tuhan menciptakan binatang-binatang di air, itu sudah disiapkan dulu, ada airnya begitu. Pembelajarannya adalah pohon tanpa tanah tidak bisa hidup. Ikan tanpa air juga tidak bisa hidup. Apa hubungannya dengan manusia? Ketika Tuhan menciptakan manusia di ayat yang berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas tanah dan atas bumi dan atas segala binatang. Dan kalau kita terus membaca, kita mengetahui ketika Tuhan ciptakan manusia dari debu tanah, segambar serupa dengan Allah, belum hidup saudara. Tapi kemudian baru Allah menembuskan nafasnya, barulah kita menjadi makhluk hidup. Jadi manusia ini sebenarnya adalah manusia roh yang dihembuskan Allah dalam diri kita. Dan manusia itu manusia roh yang mempunyai jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Sehingga ketika kalau manusia meninggal, sudah nggak bisa dibilang manusia lagi. Dibilangnya ada jenazah, dibilangnya mayat. Manusianya sudah kembali kepada Allah. Tubuh dan jiwanya ini asalnya dari tanah dan akan kembali kepada tanah. Roh jiwanya sudah kembali kepada Tuhan sekarang. Jadi balik lagi pembelajarannya, kalau tanaman pohon tapi hidup karena sudah ada tanahnya. Walaupun tidak ada pohonan, tanah tetap tanah.
Berikutnya, kalau Tuhan menciptakan semua binatang di laut, semuanya hidup karena ada air. Kalau tanpa ada ikan, air pun tetap ada air. Berikutnya, kalau manusia diciptakan segambar serupa dengan Allah, sudah segambar serupa tapi menjadi makhluk hidup. Baru Allah menghembuskan nafasnya, barulah hidup. Jadi manusia tanpa Allah nggak hidup, saudara. Untuk itu Natal kali ini, saudara perlu persiapkan supaya kita tidak terpisah dengan Allah. Dan Alkitab menuliskan dengan jelas apa sih yang membuat kita ini terpisah dengan Allah. Itu semua pelanggaran dan dosa kita. Ada di Yesaya 59 ayat 1, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Jadi kali ini saya harus sampaikan buat kita semua, persiapan Natal yang kita akan ikutin masih kurang lebih 25 hari lagi. Saudara mulai ingat dengan baik, yang menjadi pemisah antara kita dengan Allah kita, yang membuat kita bisa mati adalah karena pelanggaran dosa dan kejahatan kita. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Jadi pembelajarannya buat kita, ayo mulai hari ini, ketika kita dengar firman Tuhan ini, kita mulai kado, simpan sebuah momen di Natal kali ini. Kita akan kasih kado kepada Tuhan, bukan kado yang mahal-mahal, uang yang mungkin tidak bisa dikasihkan oleh semua orang, tapi justru menurut saya ini kado semua orang bisa kasih, yaitu yang menjadi penghalang antara kita dengan Allah kita, itu ada dosa dan kejahatan kita. Mulai diinventaris nih, apa ini kejahatan saya, kesombongan saya, apalagi ketidaktaatan saya, tulisin dan dikemas dengan baik. Kalau perlu nanti ditulis lagi, dan di tanggal 25 dibawa di ibadah Natal, kita persembahkan kepada Tuhan sama-sama nanti. Dan kita akan bakar atau kita akan hancurkan, sehingga di tahun 2021 nanti sudah tidak ada pemisah lagi antara kita dengan Tuhan kita. Ini pesan Natal yang saya di awal tahun ini, di awal bulan ini, untuk mempersiapkan Natal yang akan kita sama-sama ikutin. Ayo agendakan atau inventaris dosa pelanggaran yang menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan kita. Jadi kado kita buat Tuhan, bukan berikan mobil atau berikan untuk gereja, untuk pelayanan, bukan. Tapi dosa pelanggaran kejahatan yang menjadi pemisah, sehingga kita nggak ada terpisah lagi dengan Allah, sehingga kita terus hidup begitu. Nggak bisa dipungkiri, saudara. Yang lagi ngomong ini sempat lagi masih belum begitu mood, belum begitu move on bahasa yang lainnya, karena kakak ipar saya yang sedang melayani Tuhan dalam seminggu ini, di minggu ini dipanggil sama Tuhan, tapi saya boleh bangkit kuat lagi supaya Tuhan jangan panggil saya dulu juga. Saya harus persiapkan diri saya sedemikian rupa juga supaya Tuhan percaya untuk bisa melayani lebih lagi. Jadi saya ingin ajak buat kita semua, ayo penghalang dan pemisah kita dengan Tuhan kita kado, kita bungkus, kita kasih kado buat Tuhan untuk Natal di tahun ini, sehingga sungguh ke depan kita semakin diperlengkapi, dipercaya oleh Tuhan lebih lagi. Ada banyak yang hamba-hamba Tuhan hari-hari ini pesan Natal yang harus kita berikan kepada Tuhan, tapi kali ini menurut saya sebagai gembala yang dipercayakan Tuhan untuk menggembalakan jemaat di GBI Kemang ini, bahkan di YouTube ini, semua kita yang mendengar program ini, ikutin acara ini, bisa memberikan kado kepada Tuhan, yaitu semua yang menjadi penghalang kita dengan Tuhan, yang penyebab kita tidak bisa mendekat lagi dengan Tuhan, yang akhirnya bisa membuat kita mati. Memang bukan mati jasmani, tapi mati rohani juga bisa, sebenarnya. Nggak ada rasakan hadirat Tuhan, nggak pernah bisa menikmati sukacita yang daripada Tuhan begitu. Dan hari ini jelas itu adalah pelanggaran dan kejahatan kita, dosa-dosa kita. Saya coba bacakan lagi, dikatakan tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, yang membuat telinganya Tuhan tidak bisa mendengar doa-doa kita, yang membuat tangan Tuhan tidak cukup panjang untuk menolong kita, itu adalah segala dosa kejahatanmu. Jadi mari mulai hari ini persiapkan, masih sekitar 20 hari lagi,
saudara boleh mempersiapkan menginventaris dosa-dosa yang selama ini sempat kita lakukan. Yang paling tahu dosa-dosa yang kita lakukan menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan hanya kita sendiri. Mungkin orang yang terdekat dengan kita, istri atau suami kita bisa tahu, orang tua kita bisa tahu, tapi yang paling tahu di kita dengan Tuhan. Jadi apalagi kalau Tuhan ingatkan dosa yang sudah kita lakukan, segera catat dan tinggalkan ini. Bahkan masuk 2021 nanti dengan iman juga kita akan tulis dan kita akan taruh di dompet kita yang kita inginkan, yang kita harapkan. Mungkin ada yang berharap punya suami, berharap punya pekerjaan, berharap punya mobil atau rumah, ditulis taruh dompet, setiap hari didoakan dan terima mujizat yang daripada Tuhan. Surga aja Tuhan kasih buat kita, apalagi cuma yang sifatnya sementara di muka bumi ini. Kesehatan, berkat, kekuatan pasti Tuhan akan berikan buat kita. Ini kita sukacita persiapan Natal. Pastinya tadi yang menjadi ada penghalangnya tadi, supaya tidak ada penghalang lagi, harus mulai semuanya tadi dikaduk, ditutup, diinventaris, ditulis, dan kita janji sama Tuhan kita tinggalkan untuk masuk 2021 ini. Semua pelanggaran, semua kejahatan yang kita lakukan begitu. Dan hanya kita pribadi dengan Tuhan yang tahu. Mungkin orang tua kita nggak tahu juga. Baik, menurut saya semua kita yang mendengar yang ada di agenda ini, kita bisa melakukan hal ini. Ya, atau pilihan saudara, atau saudara masih tetap, ya saya masih di dunia ini Pak, jadi masih melakukan seperti dunia lakukan gitu. Ya itu pilihan kita. Tapi ini sudah pesan saya sampaikan, kita nggak ngerti juga kapan Tuhan datang kembali. Tapi kalau sampai Tuhan datang kembali dan kita masih ada yang menjadi penghalang kita dengan Tuhan, Tuhan pun datang hanya untuk yang nggak ada penghalangnya lagi. Jadi putuskan hari ini pilihan kita, menentukan kehidupan ke depan lagi. Dan menurut saya ketika saudara mendengar program ini, ikutin program ini, nggak nunggu sampai tanggal 25 Natalan nanti, tapi saudara langsung memberikan suatu respon yang positif. Saya nggak mau nunggu sampai tanggal 25 Natalan, tapi sekarang juga saya mau buang ini penghalang saya dengan Tuhan, supaya saya bisa bersama-sama dengan Tuhan, sehingga tangannya tidak kurang cukup panjang untuk menolong saya, sehingga telinganya juga cukup tajam untuk bisa mendengar doa-doa kita, sehingga Tuhan segera menolong, menjawab doa-doa kita, permohonan kita. Tuhan sangat tahu, Tuhan bisa, Dia berkuasa, Dia tidak ada duanya. Yang bisa mendengar hanya Tuhan, bisa menjawab juga semua pergumulan kita, semua keinginan kita. Yang di luar sana ada banyak orang tidak bisa menerimanya, tapi kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita tidak ada penghalang lagi. Nggak usah nunggu seminggu atau sehari ke depan, tapi hari ini, saat ini juga Tuhan dengar dan menjawab. Kalau saya menyaksikan terlalu banyak kesaksian yang saya sudah alami, bagaimana Tuhan menolong saya, menyembuhkan saya, memberkati saya, mendengar dan menjawab doa-doa saya. Kalau ditanya masih ada pokok-pokok doa yang belum dijawab, masih ada. Itu bukti saya berpengharapan kepada Tuhan. Tapi menurut saya sudah cukup lebih banyak yang sudah Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Bahkan yang rasanya kemarin-kemarin itu nggak mungkin, sangat nggak mungkin, tapi sudah mungkin karena Tuhan. Jadi siapapun, dan mungkin saudara sedang kondisi yang kurang baik juga mulai hari ini. Kalau sampai Tuhan belum bisa mendengar dan menjawab doa saudara, mungkin ada penghalang dosa. Makanya ada di Yakobus mengatakan, kalau ada di antara kamu yang sakit, hendaklah kamu saling mengaku dosamu, supaya kamu saling mendoakan supaya kamu sembuh. Jadi kalau ada yang sakit dan belum sembuh-sembuh juga, hendaklah mulai mengaku dosa. Tapi pastinya mengaku dosa ini kepada orang yang sungguh-sungguh bisa dipercayai, orang tua atau suami atau istri gitu. Tapi pastinya juga suami harus tahu juga, kalau mengaku sama istri, istrinya bisa mendengar cerita yang ada. Ada yang suami kurang berhikmat ketika dia cerita ada dosa yang dia lakukan, dia jujur terbuka dengan istrinya langsung jatuh stroke. Ada juga, jadi suami harus tahu juga posisi kondisi istrinya, kuat imannya tidak gitu, untuk mengaku dosa yang kepada suami istrinya, sehingga saling mengaku dan saling mendoakan. Mengakunya ini kepada manusia, kepada orang yang dekat dengan kita, yang bisa dipercayai, yang mengasihi kita, bukan untuk jadi ember ngobrolin
apa yang sudah kita omongin. Jadi balik lagi supaya sungguh Tuhan menyembuhkan, menolong kita, mendengar dan menjawab doa dan pengharapan kita. Menurut saya sesungguhnya hari ini adalah hari perkenanan itu, dan Tuhan menjawab doa kita, keinginan kita, iman kita juga gak nunggu sampai besok, tapi hari ini juga. Jadi kalau pendengar sekarang ini sedang dalam pergumulan dengan satu masalah yang rasanya nggak mungkin, ini kesempatan untuk saudara yang sakit mungkin. Salah satunya adalah saudara nggak akan pernah tahu kalau Tuhan itu penyembuh kalau saudara nggak pernah sakit. Justru kesempatan kalau saudara sakit, jadikan kondisi sakit ini saudara boleh tahu bahwa Tuhan penyembuh saudara. Kalau yang mengalami satu pergumulan kebutuhan, saudara nggak akan pernah tahu kalau Tuhan itu Yehova Jireh, Allah yang menyediakan, Allah yang mencukupi. Tapi gunakan masalah pergumulan kebutuhan yang sedang menghimpit saudara untuk saudara berseru kepada Tuhan. Tapi yang menjadi penghalang-penghalang tadi harus sudah dikadoi dulu, diinventaris, diakui sama Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, itu Allah setia dan adil sehingga Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyembuhkan, memulihkan kita. Jadi pastikan hari ini, nggak usah nunggu Natal nanti tanggal 25, terima berkat Natal sukacita yang besar. Kasih kado di hari ulang tahunnya Tuhan datang ke dunia ini, hadiah kepada Tuhan yang banyak orang di luar sana rasanya nggak mungkin bisa memberikannya. Dan ini ada satu cerita yang saudara perlu tahu ini. Satu kali ada satu jemaat yang pekerjaannya pelaut, dan saat di laut ada gelombang badai yang besar. Dia berdoa, Tuhan tolong Tuhan, hentikan badai ini Tuhan. Nanti kalau saya sudah sampai di darat, saya akan jual rumah, saya akan bagikan harta untuk berkorban untuk rumah Tuhan, untuk orang-orang gereja, orang percaya. Begitu sudah badai berhenti, Tuhan dengar dan Tuhan jawab, badainya berhenti dan kapal bisa merapat ke darat. Sampai di darat dia lupa jual rumahnya, dompet yang ada uangnya, dia pun masih hitung-hitungan sama Tuhan ketika mau ngasih persembahan kepada Tuhan begitu. Sampai akhirnya Tuhan izinkan lagi ada puting beliung lagi, dan ketika di darat ada puting beliung. Dan ketika ada puting beliung ini, jemaat yang pelaut tadi baru ingat, waktu di laut saya pernah janji sama Tuhan kalau Tuhan tolong hentikan badai, saya akan jual rumah, saya akan berikan untuk pelayanan, tapi juga saya lakukan. Sampai akhirnya dia berdoa lagi, Tuhan, masalah di laut jangan dibawa sampai di darat dong Tuhan. Tapi Tuhan sangat baik, Tuhan hentikan juga puting beliungnya. Jadi saya harus bilang sama saudara, Dia Allah yang sangat baik. Walaupun kita tidak menepati janji kita, Dia masih bisa mengerti kita. Dan kesempatan kali ini, ayo jangan ada lagi pelanggaran yang masih ditutup-tutupin atau yang masih menjadi penghalang, sehingga telinganya Tuhan tidak cukup tajam untuk bisa mendengar doa kita, dan tangannya tidak kurang cukup panjang untuk menolong kita. Saya pastinya tahu semua kita pengennya kalau ini sekarang serba instan. Berdoa hari ini pun pengennya dapat jawaban hari ini. Yang belum punya suami hari ini langsung berdoa minta suami hari ini juga. Ya perlu proses saudara ya. Perlu menghadap ke pendeta untuk dapat bimbingan pranikah, bimbingan untuk menikah. 3 bulan itu mendaftarnya pendeta saudara ya. Berikutnya adalah mulai urus-urus surat yang ada dan diumumin di jemaat. Ada yang komplain pernikahan si A dan si B akan dilangsungkan. Kalau nggak ada yang komplain ya bisa dilanjutkan 3 bulan kemudian. Jadi jangan berdoa untuk minta suami hari ini langsung dapat suami, paling tidak dapat calon suaminya dulu begitu. Jangan suka menunggu. Banyak jemaat sama Tuhan suka menunggu ini. Menunggu kaya baru mau berbuat baik. Tapi saya harus bilang, saat saudara berbuat baik, disitulah saudara sudah menjadi kaya. Jadi berikutnya jangan menunggu juga punya rumah baru mau menikah. Menikah dulu baru punya rumah saudara ya. Paling tidak rumah tangga. Jadi balik lagi, kalau nunggu punya rumah dulu nggak akan punya rumah, nggak akan menikah saudara ya. Saya sampaikan buat kita semua, jangan nunggu juga dosa saudara diampuni sama Tuhan, tapi mulai kasih kado ini dosa-dosa saudara, pelanggaran saudara sama Tuhan. Dan saudara sudah langsung nggak ada hubungan lagi dengan dosa, tapi sebaliknya saudara dikasih kondisi untuk punya hubungan dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan.
sehingga ada kehidupan. Ingat, saya akhiri dengan kalau ikan tanpa air dia pasti mati. Tapi air tanpa ikan tetap air. Pohon tanpa tanah pasti mati. Tapi tanah tanpa pohon tetap ada tanah. Tuhan tanpa manusia nggak pengaruh, nggak ada pengaruhnya. Tapi manusia tanpa Tuhan mati juga. Jadi putuskan ini supaya tidak ada penghalang lagi dengan antara kita dengan Tuhan. Kasih kado semuanya, dosa, pelanggaran, inventaris ditulis ini. Kesombongan saya, apalagi ketidaktaatan, pemberontakan saya, apalagi tulis semua yang saudara diingatkan sama Tuhan. Apalagi kalau Tuhan saya mengingatkan saudara, itu adalah anugerah banget daripada Tuhan. Jadi saya ingin berdoa sekarang juga, nggak usah nunggu Natal, tapi nggak apa-apa, ini persiapan sehingga saudara mungkin nggak bertanya-tanya Natal tahun ini saya akan kasih Tuhan apa. Yang paling the best justru pelanggaran dan kejahatan saudara, penghalang antara saudara dengan Tuhan. Saudara kasih kado sama Tuhan. Baik itu tuntunan yang saya bisa sampaikan untuk mempersiapkan Natal tahun ini 2020. Kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang kami boleh dengar, dan biar menjadi tuntunan kami untuk kami semakin berkenan kepada Tuhan, melekat dan punya kehidupan dan dalam menyala-nyala melayani Tuhan. Bahkan ketika kami sungguh-sungguh meresponnya, kami nggak nunggu Natal nanti yang masih 20 hari lagi, tetapi kami mulai respon hari ini juga untuk kami beri kado semua pelanggaran kejahatan yang menjadi pemisah antara kami dengan Tuhan, sehingga tidak ada lagi penghalang dan pemisah yang membuat telinga Tuhan tidak bisa mendengar doa kami dan tangan Tuhan tidak cukup panjang untuk menolong kami. Itu tidak terjadi lagi Tuhan. Tapi hari ini juga yang sakit Tuhan sudah sembuhkan kami, yang ada masalah Tuhan berikan jalan keluar bagi kami. Bahkan suruh ke depan apa saja kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama katakan amin. Baik, sebagaimana tuntunan yang kita sudah ikutin setiap bulannya, di awal bulan ada perjamuan kudus yang kita akan terima. Sudah siapkan semua roti dan anggur yang kita akan makan bersama-sama. Dan sebelumnya saya akan bacakan buat kita semua di 1 Korintus 11 ayat yang ke-23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah roti yang atasnya kita ucap pecah-pecahkan dan kita ucapkan syukur, ada persekutuan dengan tubuh Kristus bersama katakan amin. Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Seharusnya kami yang disalib Tuhan karena dosa dan pelanggaran kejahatan yang kami lakukan, tapi Tuhan sudah menggantikannya bagi kami. Untuk itu kami mau terus pandang salib Tuhan, supaya terus kami kuat bisa melakukan semua masalah penderitaan yang Tuhan izinkan untuk kami alami Tuhan. Terima kasih karena Tuhan sudah menanggungnya bagi kami. Kami terus pandang salib-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kita siapkan juga cawan di tangan kanan kita dan dengar firman Tuhan juga. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitahu kepentingan Tuhan sampai ia datang. Saudara-saudara, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ada persekutuan dengan darah Yesus? Mari bersama kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Darah-Mu menguduskan kami Tuhan. Yang sakit sekarang ini juga dalam nama Tuhan sudah sembuhkan kami. Yang punya masalah dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sudah berikan jalan keluar. Bahkan yang punya pengharapan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberikannya. Segala pujian syukur bagi-Mu Tuhan. Kalau surga Tuhan berikan buat kami, apalagi masalah persoalan pergumulan yang kami hadapi hari-hari ini, pasti Tuhan sudah dan sedang memberikannya bagi kami dalam nama Tuhan Yesus. Dan sama-sama kita buka tangan, yang di rumah berdiri dan siapkan hati berterima berkat yang dari Tuhan. Kita percaya berkat datangnya dari Tuhan, berkat Tuhan yang membuat kita yang sakit sudah disembuhkan, yang dalam masalah pekerjaan keluar, bahkan berkat Tuhan yang buat ke depan apa saja yang kita kerjakan dibuat berhasil. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran mengalir sampai semua kita
terus berbuah pada musimnya, yang tidak pernah layu daunnya, bahkan sungguh apa saja yang kami berbuat, buat berhasil. Dengan iman kita terima kasih dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus, penyertaan Roh-Nya yang kudus memberkati kita semua mulai saat sekarang ini sampai selama-lamanya. Yang percaya berkati Tuhan bersama-sama katakan amin.